pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, dari YouTube, KKGO Kesambi, Kota Cirebon. Oke, perkenalkan, nama Bapak Robi Faisal Rahman dari SDN Sunyaragi 1, Kota Cirebon. Nah, untuk materi hari ini kita ada di kelas 6 ya, semester 1, yaitu bentuk latihan kebugaran jasmani. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa agar materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, selanjutnya, ingat ya, kita hari ini, saat ini masih dalam kondisi pandemi ya, COVID-19. Oleh karena itu, kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian dengan cara 3M, yaitu yang pertama memakai masker, ya, yang kedua mencuci tangan memakai sabun atau dengan hand sanitizer, yang ketiga menjaga jarak minimal 1,5 meter dari orang lain. Nah, sebelum kita mulai, agar kalian lebih semangat lagi, ya, kita langsung lakukan jargon PJOK ya. Jangan lupa, nih Bapak ingatkan lagi, yang pertama belajar, yang kedua bergerak, yang ketiga cerdas, ya. Siap? Oke. 1, 2, 3. PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Oke, terima kasih. Ya, yuk. Sebelum kita ini masuk ke materi ya, alangkah baiknya kalian siapkan dulu nih alat-alatnya, dari mulai pensil, ya, terus buku jurnal atau buku catatan. Oke? Yuk. Yang pertama, kompetensi dari materi kita hari ini adalah memahami latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani secara sederhana. Dengan contohnya yaitu menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan, melakukan push up, dan menghitung kelenturan tungkai. Lalu poin 4.5-nya mempraktikkan latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani secara sederhana, yaitu dengan contohnya menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan, dan melakukan push up, menghitung kelenturan tungkai. Selanjutnya, nah, di sini materi kita kebugaran jasmani dan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Simak ya. Nah, di sini pengertian dari kebugaran jasmani adalah kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki sisa cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas kembali. Nah, di sini misalkan kalian setelah melakukan aktivitas nih, ya, kalau kalian langsung lelah dan tidak kuat melakukan aktivitas lagi, itu tandanya kalian belum bugar, ya. Jadi setelah kalian melakukan aktivitas itu masih ada cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain, ya, itu baru disebut bugar. Nah, sekarang unsur-unsur dalam kebugaran jasmani apa aja, yuk, ya. Nah, di sini ada 5 unsur. Yang pertama adalah unsur kekuatan. Apa sih kekuatan itu? Ya, kekuatan adalah kemampuan otot untuk menahan suatu beban. Jadi semakin tinggi daya tahan otot kita untuk menahan suatu beban, itu berarti kita makin baik. Yang kedua adalah daya tahan. Nah, daya tahan ini ada hubungannya dengan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Jadi kekuatan otot yang mampu bertahan dengan kegiatan dengan jangka waktu yang lama. Di sini yang ketiga adalah kecepatan. Kecepatan itu ada kaitannya dengan kegiatan berpindah tempat, ya, dengan jarak yang jauh atau dengan jarak tertentu. Lalu yang keempat adalah kelincahan, yaitu kemampuan, ya, seseorang untuk mengubah arah dengan cepat, ya, kemampuan mengubah arah dengan cepat, bukan kemampuan untuk berpindah atau berlari, ya. Oke, yang terakhir adalah kelenturan, yaitu kemampuan sendi untuk bergerak seluas-luasnya. Jadi kalau misalkan kalian sendinya itu dari sini ke belakang sini tidak kuat, berarti kurang sehat, ya, kurang bugar persendiannya. Jadi kemampuan sendi untuk bergerak seluas-luasnya itu disebut kelenturan. Nah, berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yuk kita bahas. Yang pertama adalah umur, ya. Kebugaran jasmani anak-anak meningkatkan sampai maksimal pada usia 25 sampai 30 tahun. Lalu yang kedua adalah jenis kelamin, ya. Sampai pubertas biasanya kebugaran jasmani anak laki-laki hampir sama dengan perempuan. Tapi setelah pubertas, anak laki-laki biasanya mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi
tinggi atau lebih besar. Lalu yang ketiga, faktor genetik ya. Jadi faktor genetik berpengaruh terhadap kapasitas jantung, paru-paru, postur tubuh, dan obesitas. Biasanya kalau orang tuanya tinggi ya, bapak ibunya tinggi, anak-anaknya juga tinggi. Atau misalkan dari bapak ibunya itu keturunan atlet, itu biasanya juga mempunyai kapasitas paru-paru yang lebih bagus karena sering latihan dan itu terbentuk dari genetik ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada latihan-latihan yang dapat kalian lakukan untuk meningkatkan kebugaran. Yang pertama di sini Bapak contohkan lompat tali. Nah, untuk cara melakukannya, di sini kalian bisa lihat yang pertama berdiri tegak dengan kedua tangan memegang ujung tali, ya. Lalu posisikan tali di belakang tubuh. Jadi awalnya di belakang dulu, karena kita akan memutar ke depan, ya. Lalu yang ketiga, ayunkan tali ke depan, lalu melompat dengan kedua kaki secara bersamaan. Bisa dilakukan sebanyak 20 sampai 30 hitungan. Beri jeda kurang lebih 30 menit atau 30 detik setelah kalian latihan ya, per sesinya untuk mengembalikan konsentrasi dan kekuatan. Nah, di sini kalau misalkan kalian belum terbiasa, boleh dimulai dulu sampai 5 kali lompatan. Lalu jika sudah terbiasa 5 kali, kalian tingkatkan lagi jadi 10, jadi 15, 20 dan seterusnya. Lalu yang keempat, ulangi langkah 3 namun tali diayunkan ke belakang. Jadi kebalikannya. Yang pertama itu dari belakang ke depan, ya. Yang kedua dari depan ke belakang putarannya. Nah, yang kelima, ulangi sampai beberapa set hitungan atau sesuaikan dengan kemampuan kalian. Nah, di sini itu gambarnya. Nah, setelah kalian perhatikan tadi untuk cara melakukan lompat tali, berikutnya ada video lompat tali yang bisa kalian saksikan. Ya, nanti setelah itu biar kalian lebih mudah untuk mencontohkannya, yuk kita simak baik-baik. Sit up. Nah, di sini latihan sit up itu ada hubungannya dengan kekuatan ya. Jadi kekuatan otot perut. Nah, di sini lihat gambarnya. Sit up bisa dilakukan misalkan kalian belum terbiasa, boleh dibantu dengan teman ya. Gerakannya itu bisa dilihat gerakan 1, 2, dan 3. Kita bahas ya. Nah, yang pertama, berbaring dengan punggung menempel di lantai dengan lutut yang menekuk. Lalu tempelkan kaki ke lantai atau kaitkan kaki pada pegangan, bisa juga dipegangin oleh temannya ya. Lalu kalian juga bisa meminta seseorang untuk memegang kaki kalian. Nah, yang kedua, taruh tangan di samping kepala seperti ini dengan menyentuh telinga. Jangan lupa telinganya disentuh ya. Lalu taruh tangan secara menyilang di bahu, begini boleh ya. Jadi begini atau begini. Lalu hindari mendorong leher ke atas. Yang ketiga, tarik nafas dan angkat tubuh bagian atas. Jadi dari bagian pinggang atau perut ke atas itu diangkat ya. Serta tekukan ke arah lutut. Lalu hembuskan nafas saat melakukan gerakan tersebut. Oke, berikutnya. Yang keempat, turunkan badan bagian atas secara perlahan ke lantai. Kembali dan tarik nafas saat kembali ke posisi semula, lalu pastikan kamu menurunkan seluruh bagian atas tubuh ke lantai. Jadi setelah kalian menekuk bagian badan ke depan hingga menyentuh ke lutut, nah kalian kembali lagi ke posisi semula berbaring. Nah, di sini ada video sit up yang bisa kalian saksikan bersama-sama. Yuk kita simak. Sudah disimak ya video sit up-nya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya, yaitu tentang latihan push up. Nah, di sini push up itu ada kaitannya dengan kekuatan apa?
Iya, nah kekuatan otot tangan ya, lengan ya, sama dada. Di situ otot yang bakal bekerja yaitu otot lengan dan dada. Oke, sini kita bahas push up dengan lutut yang menyentuh lantai. Nah, di sini ada dua ya, dengan lutut yang menyentuh lantai atau dengan yang tidak menyentuh lantai lututnya. Oke, yang pertama, satu, posisikan bentuk tubuh kita seperti halnya push up yang biasa atau push up yang sebenarnya. Namun jika Anda menggunakan cara ini, gunakan lutut. Ya, gunakan lutut sebagai tempat untuk bertumpu. Yang kedua, letakkan tangan kita di atas lantai secara lurus, ya, lurus dengan dada, ya. Lalu kaki disilangkan, jadi si lutut itu disilangkan. Yang ketiga, turunkan dada kita secara perlahan hingga dekat dengan lantai dan kembalikanlah ke posisi semula. Jadi setelah ditekuk, kembalikan lagi. Ya, seperti gerakan mendorong badan di lantai yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ya. Lalu, nah di sini gambarnya. Jadi tangan diluruskan ya, diluruskan dan kaki ditekuk, disilangkan. Lalu turunkan badan dan naikkan lagi ke posisi semula. Oke, berikutnya di sini push up tanpa menyentuh lantai. Bisa dilihat gambarnya ya. Di situ ada posisi tangan sama dengan yang awal, namun yang membedakan adalah posisi kaki. Posisi kakinya itu lurus dan lutut tidak ditekuk ke belakang. Nah, di sini untuk caranya bisa kalian lihat. Yang pertama adalah letakkan kedua tangan Anda ya di atas lantai dengan posisi kedua tangan terbuka selebar bahu. Ya, jangan seperti ini, ya. Atau seperti ini. Nanti beda tingkatannya atau beda kesulitannya. Lalu yang kedua adalah bagian kaki Anda bertumpu pada ujung jari kaki sampai posisi tubuh lurus secara sempurna. Jadi tidak bengkok ya. Lalu yang ketiga, turunkan bagian bahu lurus sampai membentuk siku 90 derajat. Jadi setelah kalian meluruskan, ditekuk sampai 90 derajat. Ya, sikunya 90 derajat. Lalu dorong lagi bagian bahu Anda ya dengan lengan sampai lurus lagi ke depan sambil melakukan tarikan nafas ya. Yang kelima adalah kerjakan kegiatan itu bolak-balik secara rutin di pagi dan sore hari. Oke, berikutnya di sini bisa kalian saksikan video dari gerakan push up ya, supaya kalian tidak salah lagi untuk melakukannya. Di sini banyak yang suka salah soalnya ya. Oke, mari kita saksikan. Latihan backup ya. Lihat gambarnya di situ. Backup bisa dilakukan sendiri dengan tahanan benda di belakang ya, mungkin bisa meja, bisa kursi atau sebagainya, atau bisa juga dilakukan dengan bantuan teman. Nah, ini untuk caranya. Yang pertama, lakukanlah dengan posisi tidur tengkurap. Kalau tadi sit up itu terlentang ke atas, sekarang tengkurap ya. Yang kedua, posisikan badan dan kaki harus lurus. Jadi jangan sampai bengkok, karena nanti untuk pegangannya untuk rekan kaliannya akan sulit. Lalu angkatlah badan ke atas dengan kedua kaki tetap lurus menempel ke lantai. Ya, jadi badan diangkat ke posisi atas, lalu turunkan lagi badan sehingga kembali ke posisi semula. Yang kelima, lakukanlah berulang-ulang sesuai kemampuan Anda. Dalam melakukan senam ini dapat dilakukan sendiri atau dibantu dengan teman. Oke, berikutnya kita saksikan video latihan backup. Yuk, kita saksikan bersama-sama.
nanti ada kaitannya dengan kemampuan kecepatan ya. Kecepatan bisa, nanti kelincahan juga ada di situ. Oke, yang pertama, di sini lakukan latihan lari cepat dengan pola. Yang pertama, 1 sprint 5 kali sejauh 10 meter. Bedanya sprint sama lari biasa apa sih? Ya, itu udah pasti dari kecepatannya ya. Kalau lari biasa itu seperti jogging, ya. Kalau sprint itu biasanya posisi badan hingga maju condong ke depan ya, supaya tidak jatuh karena kecepatannya. Oke, yang kedua, sprint dilakukan 5 kali sejauh 20 meter. Jadi yang tadinya 10 meter itu dinaikkan lagi jadi 20 meter. Yang ketiga, lakukan sprint 3 kali sejauh 30 meter. Yang keempat, sprint dilakukan 2 kali sejauh 50 meter. Jadi untuk pengulangannya itu dikurangi, tapi jaraknya yang ditambah ya. Yang kelima, lari biasa bukan sprint 1 kali sejauh 60 meter. Oke, nah ini contoh ya kegiatan lari cepat. Beda dengan jogging ya posisi badannya ya. Oke, di sini perhatikan tahapan yang harus diikuti, yaitu berdiri dengan awalan posisi siap ya, dengan aba-aba ya, berlari secepat-cepatnya sesuai jarak yang telah ditetapkan. Lalu kembali dengan berjalan ke garis awal. Jadi setelah kalian lari sprint itu kembali lagi ke posisinya, jangan lari lagi capek. Jadi sambil beristirahat kalian balik ke posisi semula dengan berjalan. Lalu yang keempat, ulangi lagi sesuai repetisi yang telah ditetapkan. Mungkin seperti yang dijelaskan di poin sebelumnya ya. Oke, berikutnya. Di sini ada video untuk bagaimana cara melakukan lari yang baik dan benar. Mari kita simak sama-sama. Jadi setelah kalian memperhatikan video tadi untuk bagaimana lari sprint atau lari cepat yang benar, sekarang kita lari bolak-balik ya. Jadi lari bolak-balik itu gimana sih? Yuk kita simak. Nah, di sini lari bolak-balik dilakukan dengan secepat mungkin sebanyak 6 sampai 8 kali dengan jarak 4 sampai 5 meter. Biasanya itu nanti diberikan kun atau pembatasnya. Jadi kalian paham harus berputar di sebelah mana. Yang kedua, setiap kali sampai pada suatu titik sebagai batas, si pelari harus secepatnya berusaha mengubah arah untuk berlari menuju ke titik lari lainnya. Jadi setelah kalian lari ke sisi sebelah kanan, balik lagi ke sisi sebelah kiri dan seterusnya ya. Lalu yang ketiga, perlu diperhatikan bahwa jarak antara kedua titik tidak boleh terlalu jauh ya, dengan jumlah ulangan yang tidak terlampau banyak sehingga menyebabkan kelelahan bagi si pelari. Jadi kalau misalkan jaraknya terlalu jauh, itu fokusnya bukan untuk kelincahan. Jadi nanti ke kecepatan atau sprint ya. Lalu yang keempat, dalam latihan ini yang diperhatikan ialah kemampuan mengubah arah dengan cepat pada waktu bergerak. Jadi fokusnya adalah bagaimana kemampuan kita itu berkembang ya dengan cepat pada waktu berpindah tempat. Oke? Nah, berikutnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi di situ ada pelari dan di kanan kirinya itu ada pembatas. Jadi ketika lari dari kiri berputar ke kanan, kiri ke kanan dan seterusnya ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada contoh dari lari bolak-balik, bisa kalian simak ya. Yuk, bareng-bareng kita simak.